Nama saya Haris Purwanto, saya dari kelas TI 2023E dengan NIM 23051204156. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum mengenai firewall NAT dengan chain SRC NAT. Tujuan dari praktikum kali ini adalah mengetahui cara kerja NAT dengan chain SRC NAT dan mensimulasikan firewall NAT dengan chain SRC NAT. Untuk skenario yang akan digunakan simulasi firewall MikroTik di atas GNS3 adalah seperti ini, dan saya sudah buat skenario-nya pada GNS3 seperti ini, di mana ada router RISP, router e-routing, dan juga router RNAT. Lalu ada PC1, PC2, dan PC public. Untuk langkah percobaannya adalah dengan seperti ini, di mana mengkonfigurasi setiap router dari RISP, e-routing, dan juga RNAT. Saya akan ganti identity untuk mempermudah dari nama setiap routernya. Saya akan pergi ke PC1 terlebih dahulu untuk mengganti nama routernya menjadi router R routing. Untuk mengganti nama router, kita pergi ke sistem lalu ke identity. Ini saya akan ganti ke R routing. Lalu saya akan ganti juga pada PC2. Untuk di PC2 ini routernya diganti RNAT. Nah, kita akan ke PC public, lalu koneksikan dengan MikroTik. Nah, di sini ini nama router yang sudah saya ganti namanya dan menjadi dapat dikenali lebih mudah. Dan di sini ada identity yang masih default, yaitu MikroTik, di mana ini adalah router RISP yang belum dikonfigurasi. Ini saya akan ganti terlebih dahulu untuk nama atau identity dari routernya. Ini diganti router RISP. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya adalah membuat skema jaringan seperti pada tabel ini, di mana router ISP pada interface 1 memiliki IP address DHCP client, dan juga pada Ether 2 memiliki 3 IP address seperti ini. Saya akan mengkonfigurasi terlebih dahulu untuk RISP. Untuk mendapatkan IP address, kita harus mengganti adapter pada RISP di sini, pada VirtualBox, pada adapter 1 ini bisa kita ganti ke NAT atau ke bridge. Saya akan ganti ke NAT. Nah, kita tunggu sebentar, lalu kita pergi ke IP, lalu ke DHCP client. Ini tambahkan baru, di mana ini interface-nya adalah Ether 1. Lalu oke. Nah, bisa dilihat ini langsung mendapatkan IP address, di mana IP address-nya ini adalah DHCP client. Lalu untuk interface Ether 2, kita akan konfigurasi dengan 3 IP address, di mana ada 1.2.20.20.1, lalu .9 dan juga .17 dengan /29. Saya akan pergi ke PC public lagi, ke IP, lalu ke address. Nah, ini adalah
IP untuk interface 1 atau DHCP kliennya. Saya akan konfigurasi untuk 3 IP pada router RISP. Untuk interface kita ganti ke Ether 2. Nah, jika seperti ini, maka saya sudah mengonfigurasi eh, IP address di PC, maksud saya di router ISP. Lalu eh, kita ganti ke router routing, di ke PC 1, di mana router routing, lalu pergi ke IP, ke address, dan menambahkan address baru, di mana ether 1, 172.20.20.2/29. Lalu untuk IP address terdua adalah 192.168.1.1/24. Nah, lalu yang terakhir ke router RNAT pada PC 2. Kita pergi ke IP, lalu ke address, tambahkan baru. Pada router RNAT ada 2 IP address untuk Ether 1, yaitu 172.20.20.10 dan juga .11. Ini pada Ether 1 terlebih dahulu. Lalu 172.20.20.11/29 ini juga masih Ether 1. Lalu untuk IP address Ether 2 adalah 192.168.2.1/24. Ini interface diganti ke Ether 2. Nah, jika seperti ini maka konfigurasi untuk setiap jaringan ini sudah selesai. Lalu lanjut ke langkah selanjutnya adalah dengan membuat sharing internet pada router RISP, di mana dengan pergi ke di sini RISP, lalu pergi ke IP, ke firewall, lalu ke NAT, lalu tambahkan baru NAT root. Di sini actionnya adalah masquerade dengan chain SRC NAT dan out interface adalah Ether 1. Out interface ini Ether 1, lalu action masquerade, lalu oke. Selanjutnya adalah dengan melakukan allow IP DNS. Ini juga masih di RSP. Kita pergi ke IP, ke DNS, lalu allow remote request ini dicentang. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya adalah dengan menambahkan table routing pada setiap router. Saya akan lakukan pada RISP terlebih dahulu, pergi ke IP, lalu ke routes. Ini ditambahkan baru. Di sini destination address-nya adalah 192.168.1.0/24. Lalu gateway-nya adalah 172.20.20.2.
Lalu untuk distance-nya ini adalah 1. Nah, jika sudah, ini di OK. Nah, bisa dilihat ini ada reachable. Lalu selanjutnya adalah pada router routing, di mana destination address-nya 0.0.0.0/0 dengan gateway 172.20.20.1. Ini kita tambahkan baru destination address seperti ini, biarkan saja. Lalu untuk gateway 172.20.20.1. Lalu untuk distance ini juga 1. Lalu oke. Lalu selanjutnya pada AirNAT, kita perlu juga IP ke routes, tambahkan baru. Ini destination address-nya masih sama. Lalu untuk gateway diisikan 172.20.20.9. Lalu distance-nya ini 1. Lalu oke. Lalu langkah selanjutnya adalah menambahkan NAT standar dengan action masquerade pada AirNAT. Saya akan pergi ke AirNAT, lalu menambahkan NAT baru. Di sini action masquerade dengan chain src NAT dan out interface ether 1. Ini chain src NAT, lalu out interface ether 1 dengan action masquerade. Saya akan melakukan setting IP address dari setiap PC karena tadi terlewat untuk langkah-langkah ini. Ini pergi ke local area connection, lalu ke internet protocol TCP IP, lalu ke properties. Ini use the following IP address. Untuk PC 1 menggunakan IP address 192.168.1.2. Lalu default gateway-nya adalah 192.168.1.1 dengan DNS seperti ini. Saya akan setting di PC 2. Lalu untuk DNS dari PC 2 adalah 172.20.20.9. Lalu pada PC pabrik, IP address-nya adalah 172.20.20.18. Lalu untuk subnet masknya ini 255.255.248. Untuk default gateway dan juga DNS ini diisikan 172.20.20.17.
Saya akan kembali ke langkah yang sudah terlewat tadi. Setelah menambahkan NAT standar masquerade pada router AirNAT, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan uji coba dengan melakukan ping dari PC1, PC2, dan PC public ke IP 8.8.8.8. Lalu selanjutnya adalah dengan melakukan pengecekan connection tracking ICMP di router RESP dan mengamati IP source dari setiap koneksi ICMP tersebut. Saya akan pergi ke PC1, lalu melakukan ping 8.8.8.8. Nah, di sini bisa dilihat ini sudah reply ya, yang berarti sudah bisa tersambung ke internet. Lalu saya akan mencoba track dari track PC1 pada RISP. Ini saya akan ping terlebih dahulu dari router 1, lalu saya akan pergi ke PC public, lalu ke IP, ke firewall, lalu ke connection. Nah, bisa dilihat di sini ada satu yang menggunakan protokol ICMP, di mana source address-nya adalah 192.168.1.2, di mana ini adalah IP dari PC1. Saya akan stop terlebih dahulu dan melakukan pengujian pada PC2. Ini saat saya coba ping 888 pada PC2, ini juga sudah mendapatkan reply. Nah, saya akan pergi ke PC public. Nah, di sini ada satu lagi yang menggunakan protokol ICMP. Namun di sini source address-nya adalah 172.20.20.10, di mana ini bukan merupakan IP dari PC2. Hal ini disebabkan karena pada router NAT tadi sudah saya konfigurasikan action masquerade, di mana ini akan menutupi IP sebenarnya dari PC yang sedang connect, di mana PC2 tadi yang terkonek dengan AirNAT itu IP-nya akan disamarkan oleh action masquerade. Saya akan coba stop lagi, lalu melanjutkan langkah selanjutnya, di mana dengan melakukan perubahan setting pada router AirNAT, yaitu dengan mendisable atau menghapus NAT yang ada sebelumnya, di mana NAT sebelumnya adalah menggunakan action masquerade. Lalu action SRC NAT dengan IP address 172.20.20.11 ini hanya untuk protokol ICMP dan IP address 172.20.20.10 untuk protokol selain ICMP. Lalu ini selanjutnya adalah membuat traffic ICMP ke 888 di PC2, lalu membuat traffic HTTP atau HTTPS ke mikrotik.com, dan mengamati connection tracking dari router NAT untuk traffic ICMP dan traffic HTTP atau HTTPS tersebut. Lalu kembali ke PC2, yaitu router AirNAT. Nah, karena di sini sudah ada sebelumnya, ini saya akan disable terlebih dahulu. Lalu saya tambahkan dengan chain SSL NAT. Lalu untuk protokol, ini protokol ganti ke ICMP, lalu out interface Ether 1. Untuk action diganti ke SRC NAT, di mana tadi yang menggunakan ICMP adalah IP address 172.20.20.11. Lalu jika sudah, saya akan menambahkan lagi untuk protokol selain ICMP dengan mengganti protokol. Untuk protokol ini kita ganti ke ICMP.
Namun di sini ada satu checkbox di mana ini adalah bisa dilihat ini adalah not mana akan terbaca protokol selain ICMP. Untuk out interface Ether 1. Lalu actionnya adalah SRC NAT. Lalu addressnya. Ini kita bedakan karena tadi menggunakan titik 11, maka ini menggunakan titik 10. Nah, jika sudah, saya akan coba 8888 dan juga saya akan melakukan membuat traffic sebentar. Sepertinya ada kesalahan, saya akan coba hapus terlebih dahulu. Saya akan coba buat lagi dengan chain SRC NAT, lalu protokol ICMP, lalu out interface adalah 1. Lalu untuk action diganti ke SRC NAT. Lalu addressnya 172.20.20.11. Saya akan coba melakukan ping terlebih dahulu. Apakah sudah berhasil? Nah, sudah berhasil. Lalu saya akan tambahkan untuk selain ICMP, ini protokol ganti ke ICMP. Lalu untuk checkbox ini kita pakai out interface-nya adalah 1 karena tadi menggunakan titik 11, maka ini adalah titik 10. Nah, saya akan coba melakukan ping lagi. Nah, ini sudah reply ya, sudah normal. Saya akan coba ping dengan main T agar tidak terputus dan melakukan ping terus menerus. Lalu saya akan coba melakukan mengakses mikrotik.com pada PC 2. Nah, jika sudah, ini saya akan coba amati pada router RISP. Nah, bisa dilihat di sini source dengan source address 172.20.20.10. Ini menggunakan protokol TCP semua alias bukan ICMP. Lalu jika kita scroll sampai bawah, di sini ada source address dengan titik 11, di mana sudah dibedakan tadi, di mana titik 11 adalah protokol ICMP. Mungkin itu saja praktikum firewall NAT dengan menggunakan chain SSL NAT dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih.